Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang kesalahan pemberian MPASI pada bayi. Jadi untuk itu simak terus videonya. Untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms, terima kasih. Nah, sebelumnya kita bahas dulu penjelasannya. Jadi, makanan pendamping ASI itu adalah makanan yang diberikan kepada bayi yang sudah mengkonsumsi ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi setelah mengkonsumsi ASI eksklusif 6 bulan, maka bayi sudah bisa mengkonsumsi makanan lain. Tapi moms juga harus memperhatikan apa saja sih yang bisa atau yang tidak bisa diberikan kepada bayi pada saat mengkonsumsi MPASI, apalagi untuk pertama kalinya. Nah, di video ini kita akan bahas tentang kesalahan-kesalahan apa saja sih yang seharusnya tidak dilakukan pada saat pemberian makanan pendamping ASI pada bayi. Nah, kesalahan yang pertama adalah mencampur banyak bahan makanan. Jadi untuk bayi yang baru mendapatkan makanan pendamping, itu sebaiknya diberikan satu jenis makanan saja atau 1-2 lah jenis makanannya, supaya bayi itu bisa mengenal makanan yang dia konsumsi. Nah, pemberiannya itu bisa selama 2-3 hari. Misalnya diberikan terserah lah mau memberikan apa untuk makanan MPASI pertamanya, misalnya hati ayam atau kuning telur, seperti itu. Jadi biarkan bayi itu mengenal rasanya. Kemudian moms juga bisa melihat apakah makanan yang diberikan kepada bayi ini ada reaksi alerginya atau tidak. Jadi itu ya, jadi dua untuk bayi bisa mengenal rasanya. Kemudian yang kedua, agar kita juga bisa tahu apakah bayi itu alergi terhadap telur misalnya atau hati ayam misalnya, seperti itu. Jadi itu yang harus moms ingat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebaiknya moms itu tidak memberikan makanan atau sebaiknya menghindari makanan yang mengandung gas dan juga teksturnya kasar. Misalnya pemberian kacang panjang, kol, seperti itu. Itu kan baikkan untuk makanan pendamping ASI pertamanya itu harus mendapatkan makanan yang betul-betul halus. Jadi kalau seperti kol, kacang panjang itu kan susah untuk dihaluskan. Meskipun di blender itu masih ada, itu tidak sehalus makanan-makanan lain. Jadi sebaiknya tidak memberikan itu, apalagi kol itu mengandung gas. Jadi sebaiknya tidak diberikan yang seperti itu dulu untuk bayi di MPASI pertamanya. Kesalahan yang ketiga adalah menunya itu jarang diganti. Ya, meskipun tadi di poin pertama saya bilang makanannya itu sebaiknya 2-3 hari diberikan kepada bayi agar bayi bisa mengenal rasanya. Nah, di poin ini menunya jarang diganti. Maksudnya itu setelah misalnya bayi sudah mengenal rasa makanannya atau kita sudah melihat tidak ada reaksi alergi terhadap makanan itu, di hari ketiga atau hari keempat itu bisa kita ganti lagi menunya. Jangan memberikan makanan, misalnya memberikan makanan yang ini, menunya seperti ini kepada bayi sampai 1 minggu sampai 2 minggu dan menunya tidak diganti. Itu tidak baik juga. Biarkan bayi menikmati traveling dengan lidahnya dengan rasa-rasa sayuran, rasa-rasa protein yang diberikan kepada bayi supaya bayi mengenal banyak rasa. Kesalahan yang keempat adalah menyimpan makanan yang tidak dihabiskan. Jadi moms harus membedakan mana makanan yang stoknya belum dimakan dengan makanan sisa. Jadi kalau misalnya moms membuat makanan untuk bayi itu semangkuk, nah, untuk memberikan ke bayi itu sebaiknya dipindahkan lagi, misalnya setengahnya itu mau diberikan kepada bayi. Nanti kalau habis baru ditambah lagi. Jadi
kita ambil setengahnya dulu, kemudian pindahkan ke wadah lain atau ke mangkuk lain. Nah, itu yang diberikan ke bayi. Nah, ini stok makanannya itu bisa disimpan. Kecuali kalau misalnya moms langsung memberikan atau menyuapkannya ke bayi, kemudian disendokkan kembali, di mana makanannya sudah bercampur dengan liur bayi, itu sebaiknya tidak usah disimpan lagi. Sebaiknya dibuang saja, nanti kita bikin yang baru. Jadi moms bisa atau harus bisa membedakan yang itu, mana stok makanan yang bisa disimpan dan mana yang tidak seharusnya disimpan. Kemudian kesalahan yang kelima adalah pencucian alat makan bayi. Peralatan makan bayi itu sebaiknya itu dicuci, dipisahkan dengan peralatan makan orang dewasa. Jadi kalau misalnya peralatan bayi itu khusus untuk peralatan bayi, begitu juga dengan sabunnya. Gunakan sabun antibakterial untuk mencuci peralatan makan bayi. Dan sekali lagi jangan digabung. Biasanya kan orang kalau misalnya, ya beberapa orang lah yang saya perhatikan, dia itu mencuci peralatan bayi itu bersamaan dengan piring kotor orang-orang dewasa. Sebaiknya dipisahkan ya. Dan bedakan juga sabunnya, karena sabun yang baik itu adalah sabun antibakterial. Oke. Selanjutnya adalah yang keenam. Yang keenam itu adalah waktu pemberian MPASI. Bayi itu diberikan makanan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu berlaku untuk bayi, bukan hanya untuk orang dewasa tapi juga untuk bayi. Jadi kalau misalnya moms harus tentukan jam berapa waktu bayi moms itu diberi makan. Misalnya jam 8 bayi makan, jadi dikasih jam 8. Meskipun bayinya itu belum lapar, tapi kita tetap kasih di jam itu. Jangan memberikan makan kepada bayi pada saat bayi sudah menangis, kelaparan. Itu salah. Jadi berikan sebelum bayi itu kelaparan, sebelum bayi merasa lapar. Dan selanjutnya yang ketujuh adalah pemberian air minum. Ya, saya selalu melihat ibu-ibu pada saat menyuapi bayinya, misalnya bayinya disuapi, kemudian mangkuk makanannya itu sudah mau habis tapi masih ada sisa-sisa makanan, itu disiram air, kemudian disuap, bayi itu dikasih minum, kemudian minumnya itu seperti minum orang dewasa, ditambah, padahal dengan MPASI itu bayi sudah kenyang. Apalagi kalau misalnya ditambah air, jangan paksa bayi untuk minum air, karena cairan yang didapatkan oleh bayi itu dari susu, karena kan bayi yang MPASI masih minum susu, jadi cairannya itu sudah didapatkan di MPASI-nya juga, karena MPASI-nya kan halus, itu kan bubur, itu sudah ada airnya pada saat dimasak. Nah, kemudian bayi itu konsumsi ASI juga. Jadi kalau misalnya bayi tidak minum air atau cuma sedikit, ya biarkan saja, jangan dipaksa. Baik, mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan di video kali ini. Kalau moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Untuk moms yang ingin merekomendasikan video apalagi yang akan dibuat atau apalagi yang akan dibahas di video selanjutnya, tuliskan di kolom komentar. Dan juga untuk moms yang ingin bertanya, bisa DM atau inbox di Facebook saya yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.